Bayangkan Anda berdiri di tengah keheningan Taman Makam Pahlawan Kalibata, sebuah tempat di mana waktu seolah berhenti untuk memberi hormat pada sejarah. Disinilah Presiden Prabowo Subianto sering terlihat menundukkan kepala, memberikan penghormatan terakhir bagi putra-putra terbaik bangsa, seperti momen hikmat saat melepas Wakil Presiden ke-6 RI, Bapak Try Sutrisno. Namun, nalar kita harus melampaui sekadar gambar yang tertangkap kamera, karena di balik setiap langkah ziarah itu, tersimpan pesan mendalam tentang arti menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya. Beliau sering menekankan bahwa musuh terbesar kita bukanlah kekuatan militer asing yang kasat mata, melainkan penyakit kronis bernama mental tempe, sebuah rasa rendah diri yang membuat kita merasa tidak mampu mengelola kekayaan alam sendiri yang melimpah dari Sabang sampai Merauke. Nalar Kilat mengajak Anda untuk berpikir jernih, sampai kapan kita mau dipandang sebelah mata oleh dunia hanya karena kita tidak berani berdiri tegak di atas kaki sendiri. Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan bangsa kacung yang bisa didikte oleh kepentingan kolonialis gaya baru yang ingin menguras sumber daya kita. Kedaulatan sejati bukan hanya soal menjaga garis perbatasan di peta, tapi tentang keberanian menjaga dapur rakyat agar tetap mengepul, memastikan wong cilik bisa tersenyum tanpa dihantui rasa lapar dan kemiskinan. Jangan naif, karena di luar sana banyak pihak yang tidak senang melihat Indonesia stabil dan kuat, mereka lebih suka melihat kita sibuk gontok-gontokan di dalam negeri, terjebak dalam politik pecah belah yang hanya menguntungkan pihak asing. Kita harus waspada terhadap elemen-elemen yang hobinya membuat huru-hara dan kegaduhan, karena stabilitas nasional adalah fondasi utama bagi kemajuan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap tetes keringat pejuang di masa lalu yang kini bersemayam di pusara pahlawan adalah mandat suci bagi kita untuk tidak menjadi lembek dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Kepemimpinan yang kuat dimulai dari nalar yang sehat, nalar yang mampu membedakan mana kritik yang membangun dan mana provokasi yang ingin merusak persatuan nasional kita. Prabowo bermimpi tentang masa depan di mana anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang cukup, pendidikan yang layak, dan pekerjaan yang bermartabat di tanah airnya sendiri tanpa harus menjadi buruh di negeri orang. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk membuang jauh-jauh rasa pesimis dan mulai mempercayai kemampuan anak bangsa sendiri dalam menguasai teknologi dan industri strategis. Ingatlah bahwa jalan Dharma Bakti para pahlawan adalah cermin bagi kita untuk tetap teguh memegang prinsip nasionalisme, meskipun badai tekanan global mencoba menggoyahkan iman kebangsaan kita. Nalar kita jangan sampai tumpul oleh narasi-narasi yang sengaja disebarkan untuk melemahkan semangat juang kita sebagai pewaris sah kemerdekaan ini. Kita harus menjadi bangsa pejuang yang tangguh, yang memiliki nyali untuk melindungi setiap jengkal kekayaan Nusantara agar tidak jatuh ke tangan-tangan yang salah. Mari kita kawal setiap langkah perubahan ini dengan nalar yang tajam dan hati yang bersih, karena masa depan Indonesia yang emas tidak akan datang dengan sendirinya tanpa kerja keras dan keberanian. Jangan biarkan sejarah mencatat kita sebagai generasi yang gagal menjaga amanah para pahlawan hanya karena kita lebih memilih untuk diam saat kedaulatan kita diuji. Saatnya bangkit, tajamkan nalar, dan tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah bangsa yang terhormat, bangsa yang mandiri, dan bangsa yang tidak akan pernah menyerah pada keadaan. Saya Nalar Kilat, mari kita jaga semangat ini agar tetap membara di setiap napas perjuangan kita demi Indonesia Raya yang jaya dan abadi, merdeka. Kepada Ibu Pertiwi, jabatan Wakil Presiden 1993, 1998, 1993, Peta Keluhuran Negara dan Bangsa, pukul 06.58, menjadi suri teladan bagi kita semua. 2 Maret 2026.